Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tertulis di dalam kitab Efesus 1 ayat 7, judul renungan kita hari ini adalah Rantai Besi. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Kristus dipaku di atas kayu salib supaya kita dibebaskan dari dosa kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah seorang utusan Injil di Afrika Barat sedang berusaha menguraikan makna kata menebus ke dalam bahasa Bambara. Oleh karenanya, ia bertanya kepada asistennya yang berkebangsaan Afrika untuk menjelaskan kata itu dalam bahasa setempat. Dalam bahasa kami, sang asisten menjelaskan, menebus berarti Allah membebaskan kepala kami. Tapi,
Bagaimana kalimat itu bisa menjelaskan tentang penebusan? Utusan Injil itu bertanya dengan penuh kebingungan. Sang asisten menjelaskan kepada utusan Injil itu bahwa beberapa tahun yang lalu beberapa orang pendahulunya telah ditangkap oleh para penjual budak, dirantai bersama-sama, dan dibawa ke pantai. Setiap tawanan mengenakan rantai besi yang berat di lehernya. Ketika para budak melewati suatu desa, sang kepala desa mungkin melihat temannya di antara para tawanan dan menebusnya dengan emas, gading, perak, atau kuningan. Budak itu pun terbebas setelah harganya dibayar. Kemudian kepala budak itu pun terbebaskan dari rantai besi yang membelenggunya. Hal ini sungguh luar biasa dan merupakan gambaran yang amat jelas tentang kata penebusan. Dalam Efesus 1 ayat 7 diungkapkan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yesus telah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Sudahkah Anda mempercayai Yesus sebagai Sang Penebus? Izinkan Dia melepaskan kepala Anda dari rantai perbudakan dosa dan membebaskan Anda. Apa artinya di dalam Dia kita mempunyai penebusan? Menjawab pertanyaan ini, dalam Efesus 1 kita belajar tentang kekayaan rohani kita yang luar biasa di dalam Kristus dan bagaimana Allah bekerja untuk menyediakan kekayaan ini bagi kita termasuk penebusan kita. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, dengan kekayaan kasih karunia Allah yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam Efesus 1 Paulus menyemangati orang-orang percaya di Efesus dengan menjelaskan identitas baru mereka di dalam Kristus. Allah memberi kita identitas baru itu. Dan kita belajar di bab berikutnya bahwa kita menerima kasih karunia Allah melalui iman di dalam Kristus. Identitas baru di dalam Kristus ini ditandai dengan kita mempunyai segala berkat rohani di sorga di dalam Kristus. Khususnya, ketiga pribadi Trinitas berperan dalam memberi kita berkat-berkat ini. Allah Bapa memilih kita untuk berada di dalam Kristus agar kita kudus dan tidak bercela di hadapan-Nya. Dia juga menentukan sejak semula bahwa kita akan diangkat menjadi anak melalui pekerjaan Kristus. Tuhan Anak juga bekerja agar kita bisa mempunyai identitas baru. Di dalam Dia kita memiliki penebusan dan pengampunan melalui darah-Nya yang tercurah. Tuhan Roh Kudus memeteraikan orang percaya sebagai jaminan atau janji Tuhan bahwa kita memang mempunyai hidup yang kekal. Identitas baru di dalam Kristus ini dimungkinkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hal ini dicapai melalui karya Kristus di kayu salib. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yang Paulus identifikasi sebagai pengampunan dosa kita sesuai dengan limpahnya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Istilah penebusan diterjemahkan dari bahasa Yunani apolutrosin, yang berarti tindakan pembebasan sepenuhnya. Paulus menjelaskan perlunya penebusan itu dalam pasal berikutnya. Dalam Efesus 2, kita belajar bahwa kita memerlukan penebusan karena kita telah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Secara fisik kita hidup, namun kita berada dalam perbudakan dosa dan menjadi budak dunia, iblis, dan daging kita sendiri. Pada akhirnya, kita layak menerima murka Tuhan. Kami mempunyai hutang yang tidak dapat kami bayar sendiri. Kita adalah musuh Allah,
seperti yang dijelaskan Paulus di tempat lain. Namun di dalam Kristus kita mempunyai penebusan. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita. Oleh kasih karunia Allah, melalui kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kita dibebaskan dari belenggu dosa dan dari murka dan penghakiman Allah. Paulus menulis untuk memastikan bahwa orang-orang percaya memahami bahwa di dalam Kristus kita mempunyai penebusan, di dalam Dia kita dibebaskan sepenuhnya. Terlebih lagi, Allah telah melakukan hal ini demi kemuliaan-Nya. Kita tahu bahwa, jika Allah mempertaruhkan kemuliaan-Nya pada penebusan kita di dalam Dia, maka Allah telah memastikan bahwa kita telah sepenuhnya dibebaskan. Yesus menjelaskan bahwa orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal. Petrus mengidentifikasi setidaknya 11 cara agar kita dapat yakin bahwa penebusan yang kita miliki di dalam Kristus telah tercapai. Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa di dalam Dia kita mempunyai penebusan, yaitu pengampunan dosa kita. Dan jika ada keraguan dalam pikiran kita mengenai keamanan penebusan kita di dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita bahwa kita dimeteraikan menjelang hari penebusan. Meskipun kita masih dikelilingi oleh akibat dosa, bahkan di dalam tubuh kita sendiri, suatu hari nanti kita akan mengalami setiap aspek kebebasan dari dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Di dalam Dia kita telah dibebaskan sepenuhnya. Mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan, revelation, atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya, heart knowledge. Dia berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita, kecap dahulu, dengan iman walaupun kita tidak atau belum mengerti. Alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat, mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus, bahwa betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut nas hari ini kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang.
Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tanpa roh dan wahyu, manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mamon, simbol keserakahan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat, misalnya, pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak. Secara kasat mata, kita tampaknya telah melakukan hal-hal baik, tapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Berefleksi dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, untuk kita berbuah lebat. Kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasa-Nya yang tidak terbatas, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kekayaan kemuliaan-Nya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Maka senantiasa rindukan pengurapan-Nya, rindukan hikmat Allah dan pewahyuan-Nya. Keempat, mengenal Tuhan bukan saja mengenal nama-Nya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apabila kita intim dengan Tuhan maka sifat, karakter, kasih dan kuasa-Nya pasti terpancar juga melalui kita. Karena itu, mari bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Roh Kudus jaminan penebusan, Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai tanda kubik A memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Hidup di tengah dunia membutuhkan jaminan yang pasti. Untuk ini kita membutuhkan landasan yang kokoh dan mutlak, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tahu bahwa di dalam Kristus kita mendapat jaminan yang pasti dan kokoh. Keselamatan orang Kristen dijamin bukan oleh manusia melainkan didasarkan pada kematian dan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Jaminan ini tidak hanya berhenti pada satu titik,
Allah memberikan jaminan yang bersifat menyeluruh yang kita sebut sebagai total protection. Alkitab menjamin dari titik awal sampai kepada penyempurnaan totalnya. Apakah jaminan yang kita peroleh dari Tuhan? Pertama, kita dijamin oleh Yesus Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus berarti sudah dijamin oleh Injil Kristus. Di sini kita sudah mendapatkan harapan pertama. Kedua, orang yang percaya dijamin oleh Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus memeteraikan orang percaya supaya kita boleh sadar akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang berdosa, maka orang tersebut tidak mungkin sadar akan dosa. Ketiga, jaminan dari Allah Bapa. Seluruh sasaran dari jaminan ini bukan hanya berhenti pada titik pembayaran tetapi akan berakhir di dalam jaminan Allah Bapa sampai kita mendapatkan keseluruhannya untuk kita memuliakan Dia. Ini menjadi sasaran akhir yang harus terjadi. Semua progres dari perjalanan sejarah harus sampai kepada tujuan akhir yang telah direncanakan oleh Allah. Allah Bapa yang memiliki kedaulatan, yang telah merencanakan dan menggarap persoalan ini sampai menuju titik akhirnya, yaitu semua yang percaya akan mencapai satu tujuan, yaitu kita akhirnya boleh menjadi puji-pujian untuk kemuliaannya. Seluruhnya ini tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun. Allah adalah Allah yang berdaulat. Ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi yang kokoh di tengah dunia yang rapuh ini. Dan Allah menghendaki anak-anaknya hidup di dalam jalur yang telah disediakan olehnya bagi kita agar kita boleh menggenapkan rencananya untuk memuji kemuliaannya agar kita beroleh keselamatan kekal. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan dalam karya salib adalah satu kali untuk selamanya. Dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang dikasihinya adalah tetap atau permanen. Dengan kata lain bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang pilihannya tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat. Kalimat atau pernyataan ini tentu sangat menarik untuk dipikirkan dan menantang untuk menunjukkan kualitas hidup keberimanan orang pilihan Allah. Disebut menarik, karena orang pilihan Allah mendapat kepastian akan keselamatan, tidak ragu dan tidak mengira-ngira. Meskipun ada pemahaman atau pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang, namun sejatinya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dalam Efesus 1 ayat 13-14, secara tersirat Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan dan menjamin keselamatan orang pilihan Allah. Karya Allah tentang keselamatan bagi orang yang dikasihinya sungguh sangat sempurna. Allah sendiri yang merencanakan dan menentukan dalam kekekalan. Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan juga yang mengerjakan keselamatan di kayu salib, dan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang mensahkan atau memeteraikan sekaligus yang menjadi penjamin keselamatan. Dengan memperhatikan karya Allah yang agung dan utuh ini, maka siapakah manusia sehingga bisa menggugat keputusan Allah? Siapakah manusia sehingga bisa membatalkan dan menyempurnakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah yang berkuasa atas seluruh sorga dan bumi? Adalah penghinaan terhadap Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap dan mengklaim adanya andil diri dalam menerima anugerah keselamatan.
adalah penyangkalan akan kesempurnaan karya Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap bahwa keselamatan yang dikaruniakan oleh bisa hilang. Siapakah manusia sehingga ia dapat membantu Allah dalam mewujudkan atau mensukseskan keselamatan bagi manusia berdosa? Allah punya maksud yang agung bagi orang-orang pilihannya, yaitu menebus mereka dari murka Allah sehingga mereka menjadi milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, peganglah jaminan keselamatan kita yang kita peroleh dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus agar kita beroleh keselamatan kekal. Apakah yang dimaksud oleh hidup yang penuh pengharapan dalam 1 Petrus 1 ayat 3? Mari kita menjawab, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tertulis, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Rasul Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya, hidup yang penuh pengharapan? Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita, penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak melakukan apapun guna dilahirkan, kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita. Kita telah diperanakkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Keselamatan mengubah diri kita, sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap demikian, kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita, keselamatan kita, pada ide hidup yang penuh pengharapan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai pengharapan, berarti harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah, lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu. Hidup yang penuh pengharapan ini bergairah dan aktif dalam jiwa orang percaya. Ia berharap dan berkelanjutan. Hidup yang penuh pengharapan kita berasal dari Juru Selamat yang bangkit dan hidup. Hidup yang penuh pengharapan Petrus adalah Yesus Kristus. Rasul ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Minor. Kata-katanya dimaksud menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Hidup yang penuh pengharapan berakar di masa lalu. Yesus bangkit dari kematian. Dan berlanjut pada saat ini, Yesus itu hidup, dan bertahan selamanya. Yesus menjanjikan hidup kekal pasca kebangkitan. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kami hidup tanpa keputusasaan meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot.
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, dinodai oleh kejahatan, atau usang termakan waktu. Warisan ini juga pasti karena Allah menjaga dan melindunginya di surga bagi kita. Warisan kita aman sepenuhnya. Tidak ada apapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Di dunia menyimpang ini, ketika manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan serangan teror, kita membutuhkan hidup yang penuh pengharapan. Alkitab mengajar di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kuasa firman Allah dan pendiaman Roh Kudus, harapan yang hidup ini mengubah pikiran dan jiwa kita. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita diubahkan. Meski pada suatu waktu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita sekarang hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, keselamatan kita, dan harapan hidup kita. Tanpa memandang muka, 1 Petrus 1 ayat 17 berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Tanpa memandang muka, menurut pendapat umum, artinya adalah tidak membeda-bedakan. Tanpa memandang muka atau tidak memandang bulu juga dimaknai tidak membuat perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang biasa rupanya dan yang cantik, atau yang berkedudukan dan yang tidak berkedudukan. Semua tidak perlu dibeda-bedakan di hadapannya. Yang kita maksud dengan Dia tidak memandang muka adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tidak membuat perbedaan antara orang satu dengan yang lain. Tuhan adalah adil, baik dalam melimpahkan berkat kasih setia dan kasih karunia-Nya, maupun dalam pengadilan dan penghukuman pada setiap orang yang tidak mentaati firman-Nya dalam pengadilan pada hari Tuhan. Allah menghakimi tanpa memandang muka, artinya Allah menghakimi tanpa membeda-bedakan orang siapapun dia, apakah orang Kristen atau bukan. Kalau pengadilan manusia bisa pilih kasih, keadilan bisa diputar balikan. Orang yang bersalah bisa tidak dihukum karena ia punya uang untuk menyogok hakim.
Tetapi pengadilan Allah sempurna karena Dia hakim yang adil dan tidak bisa disogok. Dan ingatlah bahwa Bapa di surga, kepadanya saudara berdoa menghakimi dengan tidak pilih kasih. Ia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang saudara lakukan. Oleh karena itu, mulai sekarang hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya, sampai saudara tiba di dalam surga. Jadi Allah punya tatanan yang sempurna. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Orang Kristen harus berbuat kasih dan adil. Itulah kehendak Allah Bapa atas kita anaknya. Itulah sebabnya Kristus berkata dengan tegas. Sejatinya, kita adalah orang yang sangat berbahagia dan bersukacita. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak pilih kasih atau double standard. Kita memiliki Tuhan yang sangat adil. Ia yang kita sebut Bapa, tidak membeda-bedakan siapa kita. Ia, Bapa kita, tidak memandang muka. Ia tidak memandang bulu. Nas hari ini dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Dia yang kita sebut Bapa, tidak memandang muka. Dia tidak pilih-pilih, Dia juga tidak pilih kasih. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah tidak membeda-bedakan semua umatnya. Semua umatnya, baik yang kaya atau miskin, yang berkedudukan tinggi atau yang berkedudukan rendah, yang terkenal maupun tidak dikenal, semuanya sama di hadapan Allah. Tuhan sama sekali tidak membuat perbedaan latar belakang orang-orang yang percaya kepadanya. Semua orang dari berbagai bangsa adalah sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, semua orang adalah sama, karena manusia adalah makhluk yang diciptakannya dari tanah. Secara eksplisit, Nas hari ini menyatakan bahwa Dia yang kita sebut Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, menurut Rasul Petrus, tidak memandang muka ketika menghakimi semua orang pada hari Tuhan. Dia berlaku adil dan bijaksana. Tidak ada ketidakadilan di dalam penghakiman pada hari Tuhan. Bahwa Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah satu-satunya hakim agung yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan menghakimi setiap orang dengan kekayaan keadilannya. Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya ketika hidup di dunia. Karena itu, berlakulah adil bagi sesama manusia, sebab Tuhan sendiri pun tak memandang muka. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ditebus berarti hutang kita dibayar orang lain. Apa artinya orang yang ditebus Tuhan? Orang berdosa ditebus oleh darah Tuhan Yesus sehingga menjadi orang yang bebas dari dosa atau kodrat dosa. Tapi tidak berhenti hanya status sebagai orang benar, tapi harus jadi benar-benar orang benar. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia berarti kita sejatinya adalah orang yang tak berharga. Orang sia-sia ditebus oleh darah Yesus menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan. Tapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat,
sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri, dalam Filipi 2 ayat 2-4 tertulis, "Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, egois, tidak peduli orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan. Sebab di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tebusan apakah yang telah dibayarnya untuk menyelamatkan kita? Melalui kematian anaknya yang tunggal di kayu salib, Allah Bapa membayar harga demi menebus kita dari jerat dosa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela menyerahkan anaknya untuk mati di salib dan bangkit dari kematian untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itulah harga diri Anda di matanya. Kebenaran firman Tuhan dalam nas hari ini memberikan suatu penyataan yang tegas mengenai dua hal, yaitu: pertama, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita memiliki sesuatu yang mahal di matanya, karena tentu segala hal yang kita miliki adalah milik dan pemberian Tuhan, maka kita sebenarnya tidak memiliki apapun. Akan tetapi perhatikan, kita menjadi berharga oleh karena Ia dengan kasih-Nya menjadikan kita berharga. Itulah anugerah. Seberapa berharganya kita dijabarkan dalam firman Tuhan ini, kita lebih berharga dari emas dan perak. Kebenaran ini membuka mata kita terhadap nilai dari diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menganggap kita tidak berharga. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan mendengarkan penghakiman orang lain terhadap diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menjual diri kita demi kesenangan-kesenangan semu. Kedua, harga penebusan yang dibayar Kristus bagi kita adalah dengan darah-Nya. Membaca kalimat ini sungguh sangat menggetarkan. Bagaimana tidak, harga penebusan hidup kita dibayar oleh Kristus dengan menyerahkan hidup-Nya. Bahkan Ia membayar harganya bagi kita. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, kita hidup dalam cara hidup yang sia-sia, jahat, jijik, pembohong, cabul, dan layak menerima penghukuman Allah. Adakah harga penebusan yang lebih mahal dari nyawa Kristus? Nyawa dari anak tunggal Allah yang dikasihi? Siapakah yang berani menebus dosa orang-orang jahat seperti kita dengan menyerahkan nyawanya? Mati menggantikan orang-orang saleh, pemuka agama, untuk negara. Mungkin masih banyak yang bersedia, namun mati menggantikan para penjahat seperti Hitler. Adakah yang bersedia? Tidak ada. Hanya Kristus yang bersedia. Dia bahkan membayar harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah-Nya yang kudus. Itu artinya hidup kita sangat berharga, lebih berharga dari emas dan perak, lebih berharga dari orang-orang hebat di dunia ini.
lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini yang oleh karenanya orang bersedia mati. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Inilah kebenaran dari harga penebusan Kristus bagi kita. Suatu kebenaran yang membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita, terhadap harga dari dosa yang dibayar Kristus dengan pengorbanannya, terhadap betapa berharganya diri kita, dan kebenaran mengenai kasih Allah yang mulia kepada kita. Suatu kebenaran yang seharusnya menghantar kita pada cara hidup yang baru, yang berbuah, yang berkenan, dan mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas harga penebusan Kristus dan anugerah Allah. Jangan sia-siakan hidup kita yang telah ditebus dengan cara hidup yang duniawi, sebab harga dari penebusan kita sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu, jadilah orang yang berharga di mata Tuhan dan hindarilah hidup yang sia-sia. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.